Objek luar angkasa ini memang sangat panas dan super ngebut. Para ilmuwan telah menemukan eksoplanet PAC 51 yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari. Sederhananya, eksoplanet adalah planet di luar tata surya kita yang nggak mengorbit matahari sebagai bintang induk. Planet ini kelihatan sangat beda dari semua planet yang pernah ditemukan. Diameternya hampir sama dengan Jupiter, tapi bobotnya cuma setengah kalinya. Dan kala revolusinya ternyata cuma berlangsung selama 4 hari. Meski sulit dipercaya, objek segede itu ternyata bisa bergerak super ngebut. Para ilmuwan juga mulai menemukan hot Jupiter di ruang angkasa. Sejumlah raksasa gas panas cuma berjarak jutaan kilometer dari bintangnya. Ada juga sejumlah objek langit yang orbitnya cukup dekat dengan sang bintang dan banyak diantaranya sedikit lebih besar dari bumi. Tata surya yang menjadi lokasi orbit hot Jupiter nggak seperti tata surya kita. Sistem planet kita sangat teratur. Planet berbatu yang ukurannya lebih kecil berada di orbit dalam, sedangkan raksasa gas jumbo berada di luar. Dan semua planet mengorbit matahari sesuai dengan lintasannya sendiri. Jadi, semua hal yang ada di dalamnya sudah tertata. Saat awal-awal terbentuk, bintang menghasilkan piringan gas, puing-puing luar angkasa, dan debu di sekitarnya. Objek ini kita kenal dengan sebutan piringan akresi. Gasnya kemudian akan tertarik menuju bintang oleh gaya gravitasi, kemudian menghasilkan pusaran bintang. Bagian luar piringan ini lebih dipenuhi gas daripada pusatnya. Lama-kelamaan, efek pusaran ini semakin kuat. Hal serupa juga terjadi pada hot Jupiter. Lalu sang raksasa gas mulai menaikkan kecepatan orbitnya dan terus bergerak mendekati bintang induk. Tapi untungnya, Jupiter di tata surya kita nggak berubah menjadi Jupiter yang panas. Raksasa gas kita ini berasal dari asteroid seukuran bumi yang dingin, jadi nggak sama seperti hot Jupiter. Selama pembentukannya, jarak Jupiter ke matahari sekitar 4 kali lebih jauh dari lokasinya sekarang, yaitu di antara Uranus dan Neptunus. Sekitar 2-3 juta tahun setelah terbentuk di cakram akresi matahari, Jupiter memulai fase 700 juta tahunnya yang juga disebut dengan Grand Trek. Trek sendiri adalah gerakan kapal menuju pelampung hingga menerobos dan mengitarinya. Kemudian kapal ini mempercepat geraknya dan kembali ke tempat semula. Hal yang sama juga mulai terjadi pada Jupiter. Saat migrasi orbitnya makin mepet, gravitasi planet ini bisa mindahin banyak asteroid dan benda langit lain, kemudian membelokkan orbit planet yang lebih besar hingga mengakibatkan tabrakan dan kehebohan. Grand Trek Jupiter bisa menghancurkan banyak objek besar dan skenario ini bisa aja terjadi, tapi untungnya Jupiter mengubah arahnya dan menjadi raksasa gas yang tenang. Neptunus, Uranus, dan Saturnus memulai versinya sendiri dalam proses yang mengharu biru ini. Saturnus berubah menjadi planet super bongsor hingga gravitasinya mulai menjauhkan Jupiter dari orbitnya. Tapi setelah beberapa saat, orbit raksasa gas ini menjadi terkunci, kemudian kedua planet bisa ngebersihin gas yang terdapat di sela-selanya. Karena gas ini menjadi bahan bakar dalam migrasi planet, Jupiter dan Saturnus akhirnya bisa menempati orbit stabil seperti sekarang. Jupiter masih bisa menarik beberapa asteroid es di planet dalam, dan saat planet kita masih muda, peristiwa ini bisa memicu pembentukan lautan di bumi. Tapi akhir-akhir ini, Jupiter jauh lebih tenang. Gaya gravitasi Saturnus telah bikin situasinya lebih stabil dan kini masih mengendalikannya. Jupiter adalah pelindung kita dan masanya 2,5 kali lebih berat dari seluruh planet lain di tata surya kita. Planet ini berperan sebagai perisai gravitasi yang mengorbit di sekitar tata surya bagian dalam. Jupiter mengalihkan reruntuhan antariksa dan asteroid yang masuk ke Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kita pun tetap aman karena Bumi selalu terlindungi. Dan planet kita jadi lebih leluasa dalam mengembangkan kehidupan yang lebih kompleks. Sampai sekarang pun bumi nggak hancur oleh asteroid, hot Jupiter, atau objek luar angkasa lain. Jupiter bukan satu-satunya planet yang kemungkinan telah bertabrakan dengan bumi. Para ilmuwan memperkirakan Merkurius pernah menabrak planet kita. Planet terdalam di tata surya kita ini berada paling dekat dengan matahari dan ukurannya paling kecil, malahan terus mengecil. Diameternya saat ini sekitar 14 km lebih kecil dibandingkan dengan 4 miliar tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, hal ini disebabkan oleh inti Merkurius yang terbuat dari besi. Jadi, besi ini semakin dingin, kemudian memadat dan perlahan ukurannya mulai menyusut.
Merkurius punya kawah paling banyak di seluruh tata surya kita. Atmosfernya sangat tipis sehingga nggak bisa melindungi permukaannya dari gempuran meteor. Kawah terbesar di permukaan Merkurius minimal berdiameter 1.550 km, area segitu kurang lebih seluas Eropa Barat dari Jerman ke Portugal. Objek yang telah menghasilkan kawah segede itu pasti memiliki panjang sekitar 100 km. Dan karena permukaannya dipenuhi kawah, Merkurius kelihatan mirip seperti bulan. Kala revolusinya lebih singkat dari planet lain karena 1 tahun di sana berlangsung sekitar 88 hari di bumi. Artinya, kita bisa ngerayain ulang tahun setiap 3 bulanan. Meski begitu, kala rotasi Merkurius sangat lambat karena sehari di sana berlangsung hampir 59 hari di bumi. Wah, kita harus ekstra sabar nih kalau mau nunggu waktu tidur di Merkurius. Di planet kita ada bongkahan Merkurius loh. Pada tahun 2012, meteorit hijau ditemukan di pasar jalanan di Maroko. Para ilmuwan kemudian meneliti komposisinya dan mereka menyimpulkan benda itu kemungkinan berasal dari Merkurius. Merkurius nggak punya satelit sendiri karena ukurannya kecil dan gravitasinya lemah. Selain itu, lokasinya terlalu dekat dengan matahari. Ada juga planet lain di tata surya kita yang nggak punya satelit, yaitu Venus. Kerak Merkurius sangat tipis dan menurut salah satu teori pembentukannya, Merkurius telah mengalami tabrakan dahsyat hingga kehilangan sebagian besar keraknya. Peristiwa ini juga bisa menggeser Merkurius dari tempat aslinya. Wah, pantesan raksasa gas di tata surya kita juga nggak terbentuk di lokasinya saat ini. Selain itu, orbit Merkurius kelihatan aneh. Kemungkinan planet ini telah didepak keluar dari orbit lamanya, kemudian pindah ke orbit baru. Para ilmuwan juga meyakini Merkurius telah bertabrakan dengan bumi di awal pembentukannya. Salah satu teori juga mengklaim kalau peristiwa tersebut telah menghasilkan bulan dari materi yang berterbangan menjauhi lokasi tabrakan. Bahkan mungkin ada bongkahan kerak Merkurius yang ikut tercampur di dalamnya. Eksoplanet Kepler 107b dan Kepler 107c adalah sepasang planet yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari kita dalam sistem Kepler 107. Jaraknya sekitar 1.700 tahun cahaya dari kita dan kedua planet ini berukuran hampir sama dan berjarak 1,5 kalinya bumi. Tapi Kepler 107c hampir 3 kali lebih padat dari pasangannya, itu karena semua planet memiliki komposisi yang berbeda. Menurut perkiraan para ilmuwan, Kepler 107b kurang padat karena telah bertabrakan dengan planet lain yang gak dikenal. Hantaman kuat ini mengikis sebagian permukaannya hingga tersisa inti super padat yang kaya akan besi. Komet raksasa telah menghantam Neptunus sekitar 200 tahun yang lalu, tapi karena Neptunus gak berbatu-batu dan beratmosfer tipis seperti Mars atau Merkurius, para ilmuwan kesulitan untuk nyari buktinya. Ada juga komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping pada tahun 1994 kemudian menabrak Jupiter. Para astronom berhasil merekam peristiwa ini, lalu mereka bisa mendalami unsur dan molekul yang tersisa dari tabrakan di atmosfer Jupiter. Informasi ini bikin mereka tahu kalau jumlah karbon monoksida di lapisan atas atmosfer Neptunus lebih banyak dari lapisan bawahnya. Jadi mereka bisa menyimpulkan kalau komet besar telah menghantam planet ini karena komet mengandung karbon monoksida di ekor esnya. Uranus juga pernah dihantam objek jumbo hingga strukturnya berubah. Benda luar angkasa 2 kali lebih besar dari bumi telah menghantam si raksasa gas hingga posisinya miring. Akibatnya, planet ini kelihatan seperti menggelinding. Suhu Uranus juga sangat dingin, jadi kemungkinan objek yang terhempas ke dalamnya berupa protoplanet muda yang mengandung es dan batu. Sebagian serpihan dari tabrakan ini juga mungkin telah membentuk cincin tipis di sekitar Uranus. Serpihan ini masih menjebak panas yang berasal dari inti planet. Ada denyut energi misterius yang membombardir seluruh galaksi kita. Denyut ini berasal dari seberang semesta. Selama 10 tahun terakhir, para ilmuwan telah mengamati kilatan cahaya misterius menuju planet kita. Fenomena ini disebut dengan Fast Radio Bursts atau FRB. Dan sinyalnya bergerak melewati debu dan gas sejauh miliaran tahun cahaya. Wah, mainnya jauh banget ya. Bahkan sampai saat ini belum ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Gravitasi Jupiter menghancurkan sebuah komet besar, dan itu tidak cukup menghentikan sang monster antariksa. Bencana besar pun terjadi. Pecahannya tidak tersebar, melainkan berbaris dan bergegas menuju Jupiter layaknya rangkaian kereta api.
21 fragmen berdiameter hingga 1,5 km meluncur menembus atmosfer Jupiter. Bola api berkecepatan 60 km per detik membombardir cangkang planet ini. Area di sekitar memanas hingga 27.800 derajat Celcius. Itu lebih tinggi daripada suhu di atmosfer atas matahari dan 312 kali lebih panas dibandingkan suhu yang kamu butuhkan untuk merebus telur. Aku jadi nggak lapar lagi. Dampaknya seperti batu yang dilempar ke kolam. Fragmen meteorit membentuk lubang raksasa di permukaan Jupiter. Zat-zat dari atmosfer yang lebih rendah pun bergerak naik. Proses ini menghasilkan energi yang luar biasa. Aliran api yang super panas tersembur ke stratosfer. Monster-monster ini meninggalkan asap bersinar sepanjang 3.000 km. Itu lebih besar dari jarak antara New York dan Texas. Memar gelap muncul di titik benturan. Ukurannya hampir sebesar bumi. Komet Shoemaker-Levy 9 adalah nama sang penembus atmosfer Jupiter itu. Tabrakan objek antariksa ini terjadi pada Juli 1994. Dunia ilmiah dibuat terkesima. Untuk kali pertama dalam sejarah manusia, bencana sebesar ini berhasil diamati. Serangan itu menimbulkan pertanyaan penting bagi para astronom. Kenapa Jupiter nasibnya buruk? Jupiter diserang komet ribuan kali lebih sering dibanding bumi atau planet lain di tata surya. Oke, mari kita cek. Kamu memutuskan naik kapal antariksa dan pergi ke Jupiter yang misterius. Probe antariksa butuh waktu 2 tahun untuk sampai ke sana, tapi pesawat luar angkasamu lebih cepat. Kamu akan tiba. Oke, perjalanan cuma butuh 1 detik. Jupiter sebenarnya sangat besar. 1.300 planet seukuran bumi bisa muat ke dalamnya. Warnanya pun indah berkat awan gasnya. Planet ini tidak punya permukaan padat, tapi ada noda aneh di permukaannya. Bentuknya mirip mata besar yang bisa memuat 3,5 bumi. Ini badai yang mengerikan. Tingginya 10 kali Everest dan anginnya berhembus hampir 500 km per jam. Badai ini sudah berlangsung selama 350 tahun. Kamu takkan selamat jika naik mobil, tapi untungnya kamu naik pesawat luar angkasa. Jika semua planet di tata surya bergabung menjadi satu planet super, objek baru ini masih 2,5 kali lebih kecil dari Jupiter. Ukuran besar juga memengaruhi gravitasi. Pesawat luar angkasa menggunakan Jupiter sebagai batu loncatan untuk melompat. Gravitasi planet ini meningkatkan kecepatan penerbangan dan membantunya mencapai target lebih cepat. Gravitasi mengubah planet ini menjadi magnet bagi komet, asteroid, dan puing-puing antariksa berbahaya. Jupiter adalah pahlawan supernya luar angkasa. Perisai gravitasinya menerima atau membelokkan monster antariksa yang terbang ke tata surya bagian dalam. Dinosaurus mungkin tidak setuju, tapi kita akan membahasnya nanti. Bagaimana jika Jupiter tiba-tiba ditelan mesin vakum raksasa? Cuma satu hal yang pasti, kita akan punya masalah besar. Tanpa perisai raksasa ini, ribuan komet dan asteroid akan menyerang planet kita jauh lebih sering. Sebagian besar akan terbakar di atmosfer atau karena ukurannya nggak terlalu besar jadi nggak ngaruh ke kita. Tapi ada juga komet dan asteroid yang lebih besar, yang begitu bertabrakan dengan bumi, kamu bisa berpamitan dengan semua kehidupan di sini. Misalnya pada tahun 2009, sebuah benda langit menabrak Jupiter. Memar yang ditinggalkan seukuran Samudra Pasifik. Seram jika membayangkan jejak seperti apa yang akan ditinggalkannya di planet kita. Kemungkinan besar bumi akan berubah jadi bola api. Tapi penelitian terkini dari para astronom menunjukkan bahwa Jupiter juga tidak terlalu baik. Sebaliknya, Jupiter adalah planet jahat berketapel yang menembakkan komet ke bumi. Seorang fisikawan memakai simulasi komputer. Dia menemukan bahwa Jupiter punya kecenderungan membelokkan dan mengirimkan komet ke bumi. Raksasa ini menarik benda yang berpotensi berbahaya, tapi tidak melulu melindungi kita. Jupiter sudah berkali-kali mencoba menghancurkan planet kita. 66 juta tahun lalu, objek antariksa berukuran 16 km menabrak bumi. Energi dari tabrakan membuat permukaan bumi terbakar. Gempa bumi dan tsunami besar terjadi. Hujan berapi turun dari langit di bumi. Jutaan ton puing dan debu menyebar di atmosfer. Sinar matahari pun menjadi terhalang. Musim dingin nuklir dimulai. Bencana ini menyebabkan kepunahan dinosaurus. Para ilmuwan menamai penjahat luar angkasa ini sebagai penabrak Chicxulub. Simulasi komputer para ilmuwan di Universitas Harvard menunjukkan dari mana asalnya. Chicxulub bukanlah asteroid, melainkan komet. Berarti intinya bukan batu dan logam, melainkan es, debu, dan gas beku. Agak mirip bola salju kotor yang terbang menembus luar angkasa. Meteorit ini awalnya tak mengincar bumi, tapi Jupiter mengubah jalurnya. Komet itu pun dilempar ke arah kita. Pada tahun 1770, komet Lexell muncul di dekat bumi. Planet kita dan objek ini hanya terpisah jarak 2,2 juta kilometer. Agak dekat dalam hitungan luar angkasa. Komet Lexell lebih dekat ke bumi dibanding komet lain dalam sejarah manusia. Objek ini bisa menghentikan kehidupan di bumi.
Komet ini terbang terlalu dekat ke Jupiter dan planet raksasa itu menangkap dan mengirimnya ke kita. Jelas ini bukan aksi terpuji dari pahlawan super yang bertugas melindungi tata surya. Setelah 3 tahun, komet itu melewati kita. Terbang 2 kali mengitari matahari dan kembali ke Jupiter seperti bumerang. Kali ini raksasa itu mendorong komet ini keluar dari tata surya. Tapi jangan salahkan Jupiter. Para ilmuwan meyakini tanpa planet gas raksasa ini kehidupan di bumi kemungkinan besar takkan pernah ada. Jupiter mengirim meteorit ke arah bumi yang membawa molekul organik dan air. Meteorit ini ibarat fondasi kehidupan awal di bumi. Tak ada yang tahu kalau komet datang dengan bawaan berharga tanpa Jupiter dan gravitasi berbahayanya. Kalau kamu terbang jauh dari bumi ke tengah tata surya, kamu akan melihat matahari, 8 planet terbang mengitari bintang ini. Ada sabuk berisi lebih dari 1 juta asteroid di antara Mars dan Jupiter. Satu teori mengatakan pada awal-awal keberadaan tata surya hanya matahari yang ada di sini. Awan batu dan debu mengelilinginya. Partikel-partikel ini menarik satu sama lain dan membentuk planet dalam jutaan tahun. Jupiter tidak menginginkan tetangga baru. Gravitasi kuatnya mencegah bebatuan dan debu bersatu menjadi planet. Semua tetap berbentuk asteroid dan berkumpul dalam bentuk sabuk di dalam tata surya. Jika semua asteroid ini bergabung menjadi satu planet, akan ada objek kosmik yang beratnya hanya 4% massa bulan. Sebelumnya, sabuk ini padat asteroid. Tapi gravitasi Jupiter melemparkan 99% asteroid itu ke antariksa. Bukan cuma Jupiter yang berperan dalam perkembangan kehidupan di bumi. Penolong utama kita adalah bulan, satu-satunya satelit alam bumi. Jupiter punya 79 satelit dan setiap tahun jumlahnya makin bertambah. Jupiter juga dikelilingi cincin, tapi tidak seindah Saturnus dan tidak terlalu terlihat. Cincin ini terdiri dari partikel hitam kecil. Ini adalah debu yang dikeluarkan meteorit keluar angkasa setelah bertabrakan dengan bulan-bulan Jupiter. Bulan bertanggung jawab atas pasang surut laut bumi. Bulan mengatur kehidupan lebah, ikan, burung, dan amfibi. Bahkan kamu merasakan pengaruh bulan setiap harinya. Mengubah kecerahan cahaya bulan akan memengaruhi tingkat melatonin di otakmu. Hormon ini bertanggung jawab atas ritme sirkadian yang penting untuk tidur sehat. Bulan muncul berkat malapetaka lain sama seperti mayoritas objek antariksa lainnya. Jutaan tahun lalu, bumi mirip bola lava panas. Tidak ada air atau udara. Bumi hanya diselimuti karbon dioksida dan nitrogen. Saat itu, planet lain seukuran Mars masa kini menabrak bumi. Para ilmuwan menyebutnya Theia. Dengan kecepatan 14.000 km per jam, Theia menabrak bumi. Dampaknya begitu luar biasa, melemparkan jutaan ton bahan keluar angkasa. Puing-puing itu berkumpul menjadi bola yang kini dikenal sebagai bulan. Para ilmuwan sudah hampir memecahkan misteri bulan, tapi mereka belum tahu apakah ada inti solid di tengah Jupiter atau Jupiter cuma sup panas kental yang mengambang di luar angkasa. Jupiter punya lautan terbesar di tata surya yang terbuat dari hidrogen cair, bukan air. Jika ukurannya 80 kali lebih besar, Jupiter akan berubah menjadi bintang yang cerah. Jupiter adalah tempat unik yang takkan pernah dihuni manusia. Tekanan di dalam planet ini 2 juta kali lebih besar daripada permukaan bumi. Suhu ekstrim dan tekanan itu akan merusak setiap pesawat luar angkasa yang masuk terlalu jauh. Jadi sepertinya Jupiter hanya akan melindungi dan menjaga kita dari jauh. Gawat, ada badai. Buruan cari tempat berlindung. Kecepatan angin di luar sudah mencapai lebih dari 120 km per jam. Tiupannya kenceng banget. Tapi itu masih belum seberapa. Ada juga badai dahsyat yang kecepatannya mencapai 645 km per jam. Benar-benar super ngebut. Tapi untuk mengamatinya secara langsung, kamu perlu pergi ke Jupiter. Saatnya meluncur ke Jupiter. Planet ini sangat besar, ukurannya hampir 1.300 kalinya bumi. Kondisi di sana juga sangat panas karena suhu di intinya bisa mencapai 23.800 derajat Celcius. Sayangnya kamu nggak bisa mendarat di permukaan Jupiter karena si raksasa gas nggak punya permukaan padat. Tapi kamu masih bisa menembus atmosfer Jupiter. Lihat aja tuh, ada awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Makanya planet ini kelihatan berwarna-warni dan bergaris-garis. Kalau kamu turun lagi menuju inti Jupiter, atmosfernya menjadi cair dan sebagian besarnya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Hal ini disebabkan oleh tekanan atmosfer yang sangat kuat. Inti Jupiter sangat misterius, bahkan para saintis masih belum tahu kalau wujudnya berupa bola cair kental atau batuan padat yang masanya 14-18 kali dari massa bumi.
Tapi perjalananmu kali ini bukan untuk menjelajahi Jupiter, kamu lebih tertarik pada bintik merah raksasanya. Badai dahsyat ini berada di belahan selatan Jupiter dan bagian atasnya menjulang sampai lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini 1,3 kali lebih lebar dari planet kita. Pada tahun 2017, probe Juno milik NASA telah ngumpulin banyak data tentang bintik merah raksasa. Dan ternyata badai raksasa ini turun lebih dari 300 km ke atmosfer Jupiter. Kedalaman segitu setara dengan 30 hingga 100 kali lipat dari kedalaman laut di bumi. Tapi kemungkinan besar pengukuran ini masih belum tepat dan akar badainya bisa aja menghujam ke dalam lagi. Bintik merah raksasa lebih dingin dari atmosfer lain di Jupiter, padahal suhu lapisan atasnya mencapai minus 148 derajat Celcius. Dan di dekat intinya, suhu ini akan terus naik. Tapi anehnya, suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jupiter berlangsung di atmosfer atas bintik merah raksasa. Saat itu, suhunya mencapai lebih dari 1.300 derajat Celcius, lebih panas dari suhu lava di planet kita. Para astronom meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai ini bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang mengakibatkan pemanasan super. Tapi suhu badai di bagian bawah ternyata lebih hangat daripada di bagian atas. Pusaran yang terus bergerak di Jupiter telah teramati selama lebih dari 150 tahun. Para astronom memprediksi badai ini perlahan akan melambat dan mengecil hingga akhirnya hilang total. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya. Setelah menganalisis semua data yang didapat dari teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti dibuat bingung saat tahu angin di batas luar badai ini justru makin cepat. Selisih maksimalnya mencapai 2,5 km per jam selama 1 tahun di bumi. Meski perubahannya terbilang kecil, informasi ini tetap penting. Kecepatan angin di tepi badai bisa mencapai 643 km per jam atau lebih ngebut dari tornado di bumi. Tapi kecepatan di pusat badai nggak sengebut tepinya, tiupan angin di situ jauh lebih lambat. Para saintis menghadapi banyak tantangan saat mengamati bintik merah raksasa dan pemicu badai ini masih jadi misteri. Mungkin sifat Jupiter memang begitu. Sebagai raksasa gas, Jupiter nggak punya permukaan padat, jadi di situ nggak ada gesekan. Mungkin inilah yang mengakibatkan badai tersebut melemah. Gas panas di atmosfer Jupiter selalu bergerak, naik, turun, dan berputar-putar. Hal serupa juga terjadi di bumi. Udara dingin dan hangat saling bercampur, menyatu, lalu menghasilkan badai dahsyat yang berputar-putar. Para astronom memperkirakan sejumlah badai dahsyat mungkin telah menyatu dan menghasilkan bintik merah raksasa. Badai ini terus menarik gas dingin dari bawah dan gas panas dari atas. Apalagi pusaran lain yang lebih kecil juga mungkin terserap ke dalamnya, lalu terbentuklah bintik merah raksasa yang makin kuat. Sayangnya para astronom nggak bisa mengamati atmosfer rendah di Jupiter karena terhalang oleh awan tebal. Bahkan selama bertahun-tahun, para saintis telah berspekulasi tentang misteri di bawah bintik merah raksasa. Mungkin ada gunung berapi besar? Kayaknya enggak deh. Jupiter mengandung banyak gas dan gak punya kerak, jadi permukaannya gak bisa retak atau ngeluarin lava dari inti planet. Sejumlah teori telah ngejelasin penyebab warna khas pada bintik merah raksasa. Warnanya bervariasi dari salmon keputihan dan salmon pucat hingga jingga cerah dan merah bata. Beberapa saintis meyakini jawabannya terdapat di bawah bintik merah besar di dekat permukaan Jupiter. Lapisan gas tanpa warna mungkin telah bereaksi dengan radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Fenomena ini mungkin telah menghasilkan warna merah pada badai, tapi itu masih teori, jadi nggak ada yang tahu pasti. Jupiter bukan satu-satunya planet yang punya badai raksasa. Badai serupa juga ada di Saturnus, tapi badai di sana disebut bintik putih raksasa. Wah, bagus juga ya nama-namanya. Badai ini punya ekor awan putih di sekitar Saturnus dan akan muncul tiap 30-an tahun sekali. Awalnya, bintik putih raksasa cuma berupa titik kecil, lalu terus meregang dan bertambah besar, dan para astronom tahu bintik putih raksasa ini sebetulnya berupa sistem badai petir yang sangat besar. Di puncaknya terdapat kilat yang bisa menyambar lebih dari 10 kali setiap detik.
Sumber energi dari bintik putih raksasa masih jadi misteri. Ada yang bilang matahari telah menyuplai energinya. Tapi menurut pendapat lain, pola awan badai hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada sumber panas yang menyuplai energi secara langsung. Gak cuma badai dahsyat di berbagai planet di tata surya kita yang bikin para astronom kebingungan. Oke, saatnya kita pindah ke Pluto. Planet kerdil ini diketahui berukuran paling besar di tata surya kita. Atmosfer Pluto sangat tinggi di atas permukaannya dan memiliki lebih dari 20 lapisan. Semua lapisan ini sangat dingin dan super padat. Bulan kita juga punya lapisan seperti atmosfer, namanya adalah eksosfer, dan di dalamnya terdiri atas helium, neon, dan argon. Densitasnya 10 triliun kali lebih rendah dari atmosfer bumi. Saat menjelajahi luar angkasa, kamu perlu mewaspadai lubang hitam. Gravitasi di lubang hitam sangat kuat hingga cahaya nggak akan bisa lolos dari jeratannya. Tapi kadang lubang hitam mirip banget kayak gunung berapi galaksi yang sangat besar. Gunung berapi ini terus meletus tapi nggak ngeluarin lava. Lubang hitam menghasilkan energi yang sangat besar dan fenomena ini ninggalin bekas lubang besar pada material dan gas di sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, para saintis menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang telah lama mengamuk. Lokasinya ada di gugus galaksi sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Ukuran kawah ini kurang lebih 15 kalinya galaksi Bima Sakti. Pasti gede banget kan? Selama berada di luar angkasa, kamu nggak boleh sembarangan mendarat di planet asing. Bisa-bisa kamu akan terjebak di planet K2141b yang berada di luar tata surya kita. Planet ini sekilas kelihatan mirip dengan bumi kita. Ada air laut yang menguap, menghasilkan awan, mengembun, lalu jatuh lagi ke permukaan planet sebagai hujan. Bedanya, hujan di sini nggak berupa air, tapi batu. Permukaan eksoplanet K2141b diselimuti lautan lava sedalam